Lombok 6, serta Latsat, CPNS Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai learning journal saya ketika mengikuti materi pembelajaran Agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nilai dasar ASN berakhlak yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, dan yang ketujuh, kolaboratif. Berorientasi pelayanan artinya ASN memberikan pelayanan yang maksimal dan prima dalam melayani masyarakat. Ini dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku dengan melayani masyarakat secara ramah, cekatan, cepat, tepat, dan profesional. Kepuasan masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan publik orientasi pelayanan. Poin yang kedua yaitu mengenai akuntabel. Akuntabel artinya setiap ASN wajib mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang di dalamnya memuat tentang sikap jujur, sikap tanggung jawab, transparan, serta dapat menggunakan sumber daya negara secara efektif dan efisien. Nilai dasar yang ketiga yaitu kompeten. Setiap ASN harus mengembangkan kapabilitas yang ada di dirinya baik secara AI, emosional maupun spiritual. Setiap ASN harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang berlaku, bersikap terbuka serta membantu sesama bekerja dalam menuntaskan tugasnya. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Setiap ASN harus menciptakan situasi kerja yang kondusif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, diwujudkan dalam menghargai setiap perbedaan yang terjadi dalam pekerjaan sehingga menciptakan sebuah kesepakatan yang sesuai dengan keputusan bersama. Nilai yang berikut yaitu loyal. Setiap ASN harus setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN harus berdedikasi serta mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini dapat diwujudkan dengan perilaku menjaga nama baik instansi, menjaga nama baik sesama rekan ASN, serta menjaga bangsa dan negara. Nilai yang berikut yaitu adaptif. Setiap ASN harus berinovasi dan terus mengembangkan dirinya, serta mampu mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya, serta meningkatkan kemampuan teknologi dan bersikap proaktif di dalam perkembangan zaman. Nilai yang berikut yaitu kolaboratif. Setiap ASN harus membangun kerjasama yang sinergi serta berkontribusi untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Dari materi pembelajaran Agenda 2 mengenai nilai dasar ASN berakhlak, saya dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana peran dan tanggung jawab sebagai ASN. Saya menyadari bahwa menjadi seorang ASN tidak hanya untuk menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat dengan memiliki sifat profesionalisme dan integritas tinggi serta memiliki etika. Hal yang sangat berkesan ketika mengikuti Agenda 2 dalam mata pembelajaran nilai-nilai berakhlak ASN, yaitu ternyata nilai berakhlak bukan hanya menjadi slogan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dapat diwujudkan dalam tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Selain itu, saya juga mengadakan refleksi pribadi bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu saya pelajari, perlu saya benahi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional. Melalui pembelajaran nilai berakhlak ASN, saya terus diingatkan untuk tetap berorientasi pelayanan, melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab. Saya berkomitmen untuk terus belajar, mengasah kemampuan saya, serta menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN. Sebagai penutup, saya berkesimpulan bahwa nilai berakhlak ASN sangat penting dan sangat wajib digunakan dalam kehidupan dan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Nilai tersebut tidak hanya dijalankan sebagai teori berakhlak, tetapi dapat menjadi panutan serta pedoman dalam menjalankan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Agar tercipta pelayanan publik yang akuntabel, profesional, serta masyarakat dapat menerima manfaat dalam keberadaannya. Demikian jurnal learning yang dapat saya buat melalui video berikut. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran buat saya untuk kedepannya dan tetap terus semangat dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.